warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sekarang lagi masyarakat sedang ragu apakah ada kepastian hukum atau hak-hak dari masyarakat terlindungi dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Kami sebagai praktisi menyatakan adanya rasa keadilan yang sungguh-sungguh diberikan oleh undang-undang ini kepada masyarakat. Terutama di dalam buku ke-1 ada dirumuskan dengan tegas. Apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang dipilih adalah keadilan. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah gelisah dan ragu bahwa KUHP baru ini, baik KUHP baru maupun KUHP, itu sangat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Itu yang pertama kami sampaikan. Tentunya tidak ada undang-undang yang sempurna. Tetap ada hal-hal yang kurang, tergantung dari sudut mana kita memandang. Itu sama dengan ilmu filsafat. Menurut ilmu filsafat adalah tidak ada satu ilmu pun mendapatkan suatu kebenaran mutlak. Itu kalau masih dalam tataran ilmu. Nah, itu saya pikir jadi sebanding atau sejalan dengan KUHP itu sendiri. Itu yang saya pikir pertama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Banyak sekali perbedaan antara KUHP baru atau KUHP nasional disebut dengan yang lama. Pertama dari sudut pandang advokat. Kalau dulu advokat dapat atau sudah merupakan kebiasaan bagi penegak hukum memberikan keberadaan dari advokat pada saat sudah tersangka, baru dapat didampingi oleh penasihat hukum. Ini sudah sangat terlambat. Kenapa? Perkara sudah jadi, semua sudah dihabisi, ditanya saksi pada saat pemeriksaan dia sebagai saksi. Setelah lengkap semua baru dijadikan tersangka, itu baru kita dampingi. Ini adalah suatu meniadakan peran advokat mendampingi. Sekarang mulai dari saat pemeriksaan, kalau istilahnya sekarang yang dulu klarifikasi, pemeriksaan saksi dan seterusnya sudah dapat didampingi. Oleh karena itu memberikan hak kepada saksi-saksi maupun jadi calon tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum. Baik, kemudian juga dengan KUHP baru sekarang ini ada hal-hal yang baru, ada restoratif justice merupakan kewajiban. Artinya bahwa itu adalah melindungi korban. Melindungi korban. Apabila korban mau berdamai, maka korban itu boleh berdamai dengan pelaku atau tersangka. Ancaman hukuman 5 tahun ke bawah diberikan kebebasan khususnya mengenai restoratif justice. Nah, dengan adanya perdamaian, dengan demikian misalnya kejahatan lalu lintas, korban diberikan santunan. Kadangkala pemidanaan terhadap pelaku tidak berguna untuk korban. Nah, jadi di sini berikan kegunaan untuk korban. Jadi hukum itu adalah untuk kesejahteraan, bukan untuk pemidanaan. Nah, kemudian di samping itu juga ada plea bargaining, guilty. Plea guilty artinya permohonan menyatakan bersalah. Kalau seorang tersangka mengakui kesalahannya, maka prosesnya lebih sederhana daripada berlarut-larut dan acaranya pun lebih sederhana. Tentunya ini yang berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, jadi banyak lagi di dalam KUHP baru ini diberikan pilihan-pilihan hukum, terutama pasal 64-65 KUHP baru itu menyangkut tentang pemidanaan. Pemidanaan itu di samping penjara, tutupan, kemudian juga ada namanya pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial ini diberikan peluang kepada si terdakwa untuk dipidana tidak dalam pidana kurungan atau pidana tutupan, pidana penjara, pidana penjara. Diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai. Nah, apakah ini hanya diberikan kerja sosial? Ini tergantung pada kemampuannya. Kalau dia misalnya ahli, misalnya seorang ahli akuntansi atau misalnya ahli keuangan dipidana, itu boleh saja kerja sosial di lembaga-lembaga sosial untuk membantu, atau guru, atau misalnya ahli-ahli lain. Jadi diberikan kebebasan untuk itu. Nah, jadi beberapa pemidanaan itu tidak semata-mata
seorang yang melakukan tindak pidana dimasukkan ke dalam penjara, jadi diberikan kebebasan, dan ini sangat lebih menguntungkan. Masyarakat untung, dia sendiri dapat mendapat sanksi sosial, tetapi dia masih bisa bertemu dengan keluarganya, tidak semata-mata merusak dia dan rusak keluarga, karena bisa nanti dipilih berapa jam, mungkin masih dia bekerja sambilan dan juga menjalani pemidanaan. Nah, jadi saya katakan bahwa hakim juga, para penegak hukum nantinya, hakim khususnya diberikan kebebasan untuk menilai apakah si pelaku atau terdakwa ini benar-benar harus dipenjara atau memang harus diperbaiki dengan cara tidak masukkan ke penjara. Ini salah satu saya pikir keuntungan-keuntungan atau pembaharuan. Ini adalah saya katakan KUHP baru ini adalah pembaharuan yang sangat fundamental. Dan ada lagi living law, diakui living law, artinya hukum adat. Apabila dalam daerah tertentu, misalnya yang kita kenal di Sumatera Barat, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak perlu dikenakan hukum pidana nasional, ini dikenakan hukum pidana adat. Yang kental itu dapat dikenakan sanksi adat, tetapi dengan syarat bahwa sanksi itu atau misalnya hukum adat itu sudah dibuat perdanya di daerah tersebut. Nah, jadi ini kira-kira antara lain yang di pembaharuan dalam KUHP nasional. Secara keseluruhan, KUHP baru ini sangat memberikan satu kemanusiaan atau manusiawi, masyarakat itu dipandang sebagai manusia. Karena tidak sama setiap kejahatan itu sama bobot kesengajaan. Jadi apabila ini artinya tidak perlu diberikan sanksi berat melalui hukum penjara, itu dapat diperbaiki. Ini menuju kepada masyarakat modern. Saya katakan bahwa KUHP baru ini, KUHP nasional, adalah Indonesia menuju kepada masyarakat yang adil dan masyarakat modern. Dipandang sebagai pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi bagaimana memperbaiki si pelaku dan bagaimana juga melindungi korban. Itu sangat ideal saya lihat, sesuai dengan Pancasila. Nah, tetapi saya katakan tadi awal, tidak ada hukum yang sempurna. Tetapi kalau tidak misalnya atau bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi, undang-undang dasar, kan ada saluran hukum. Demokrasi memuat saluran hukum untuk mengkoreksi undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi semua ada jalan keluarnya. Hukum yang baik itu adalah hukum yang dapat memberi jalan keluar terhadap semua persoalan. Nah, itu ini terpenuhi dia. Terbang. Ini Bang ya.